Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kriwil RS. Pada kesempatan sore ini saya akan mereview motornya Bro Okvi. Jadi tadi habis ada perbaikan di rumah saya, akhirnya sekalian saya review ya. Ini motor Vision All tahun 2010, tapi kinclong sekali ya, enak dipandang. Jadi emang orangnya apik, ngerawatnya juga mantap ya. Jadi saya akan ulas mengenai motor ini, part apa saja sih yang udah diterapkan di motor ini. Mesin udah bore up, lalu sama kaki-kaki sudah rubah, itu sama pengereman juga sudah berubah. Yuk kita simak videonya. Jadi saya akan mulai dari piringan dulu ya, rem depan ini. Piringan cakra menggunakan PSM ya. Ini menggunakan PSM yang ukuran 320 mili ya. Ini beli sudah sepaket sama bracketnya. Lalu untuk kalipernya saya gunakan RCB yang tipe S2. Terus untuk selang rem, ini selang rem saya menggunakan punya TDR yang ukuran 90 cm ya buat depan itu. Untuk handle rem saya gunakan ini master rem sepaket ya. Saya beli punyanya RCB, jadi yang tipe S2 oval. Jadi ini yang masih gabung ya, tabungnya belum yang pisah. Nah, ini yang kanan. Lalu untuk handle couplingnya saya gunakan punya RCB juga. Dan hand grip juga punya RCB. Nah, kita lihat yang kanan, hand grip kanan juga punya RCB ya, sepaket. Untuk gas spontan saya menggunakan punya Uma Racing, tapi ini tipe karbu ya, karena kemarin nyari yang buat khusus injeksi, kabelnya nggak ada, jadi saya gunakan punya tipe karbu. Hanya modif di bagian nepel saja ya, di bagian kabel gasnya kan beda. Terus untuk engine start stop ini gunakan pakai punya Yamaha Sabre ya, ini originalan aja karena biar lebih ya, lebih enak dipandang itulah. Baik, itu lanjut ke spakbor depan. Saya menggunakan spakbor Ninja 250 FA ya. Jadi ini bukan original sih, saya beli dengan harga murah saja. Untuk headlamp masih original, hanya saja dikasih topi ya, jadi biar sedikit lebih sipit dan tidak terlalu kelihatan cunong, karena Vision All itu cunong banget ya lampu utamanya. Ya seperti ini tampak topinya. Terus ini tampak spakbor dari samping, bisa dilihat. Ini tipenya tipe baut ya, jadi bisa dilepas bautnya saja untuk melepas atasnya. Lalu untuk underbone ini saya gunakan punya R15 V2 ya, originalnya ya, dan itu master rem masih original. Knalpot saya ini special order ya, jadi saya minta emblem di depan ya, karena biasanya kalau beli jadi itu kita dapat emblemnya di belakang, karena yang di belakang itu pasti akan kejepit klem-kleman knalpot dan mengurangi tampilan. Ini tipe GP5K series, jadi saya beli yang ukuran 20 cm. Jadi ini memang kalau pelan suaranya adem ya, tapi begitu ditarik dia akan ceter sekali. Jadi biasanya sih orang-orang menyebut ini knalpot baja. Jadi emang sangat keras ya.
Untuk leherannya sendiri saya menggunakan ini punyanya R9, jadi original ya. Nah ini tipe 32 in 32 out 50 ya. Nah ini untuk kaliper belakangnya. Untuk kaliper belakang saya gunakan originalnya punya Jupiter MX ya, jadi Nissin ini. Terus saya cat dengan warna merah, bisa dilihat. Nah dari jauh kelihatannya kayak RCB ya, padahal ini original. Untuk selangnya saya gunakan TDR. Untuk spakbor belakang ini masih original, stop lamp original, jok semua original, tangki original. Untuk velg ini saya menggunakan Axio ya, depan belakang. Dan kita lihat untuk bagian yang depan itu ukuran 250 ya. Nah ini tampilan yang depan. Untuk yang belakang itu 350 ya, jadi lebih besar yang belakang. Tapi ini udah repaint ya, aslinya ini warna hitam, saya cat ulang menjadi warna kuning emas. Jadi seperti ini tampilannya. Nah bisa dilihat ya, lumayan rapi ya. Nah ini untuk yang depannya, ini cat depan ya. Untuk cat depannya oke. Nah underbone yang kiri juga sama, ini menggunakan R15 V2. Untuk bak mesin ini original ya, dicat, hanya dicat. Nah jadi sekarang kita ulas tentang mesinnya. Mesin ini sudah di bore up menjadi 177 cc dan rasio 6 speed ya. Jadi saya akan bahas dari rasionya dulu. Untuk rasio saya menggunakan punyanya R15 V2. Jadi saya adopsi punya R15, hanya saja modif di botol rasio ya, sebelumnya yaitu dimodif karena tidak PNP. Akhirnya saya bubut-bubut agar sesuai sama kayak aslinya Fiction All dan bisa dipasang. Lalu untuk magnetnya saya bubut juga, saya kurangin magnet itu menjadi 1,7 kilo ya, dan dari awalnya itu 2,5 kilo ya, berat banget ya kalau Fiction All, bandulnya luar biasa. Terus untuk kopling dan rumah kopling masih originalnya saja, hanya per koplingnya sudah saya ganti menggunakan BRT ya, yang katanya anti molor, tahan panas. Untuk silinder blok saya juga menggunakan produknya BRT yang tipe iron casting ya, ini diameter 62. Lalu tensioner sudah menggunakan manual karena takut nyeplak yang orinya. Terus untuk silinder head itu original, hanya sudah dirubah klepnya menjadi 2219 ya. Jadi saya menggunakan setting besi, klep 2219, sporting polish. Untuk klepnya saya menggunakan BRT ya. Jadi ada jualan banyak untuk yang 2219. Lalu untuk per klepnya saya gunakan CLD. Untuk SIM klep saya gunakan punya Satria FU ya. Jadi biar klepnya itu aman, anti jeber, karena per klep sudah kita keraskan. Lalu untuk noken asnya saya menggunakan produk BRT juga, itu tipe T3 karena ya buat harian. Udah paling hanya segitu saja sih bagian mesin mah, yang lainnya ya standar. Lalu untuk speedometer, nah ini speedometer juga originalnya ya, hanya main cat saja.
Nah, itu tadi kawan-kawan semua yang sudah saya ulas atau saya sebutkan mengenai motornya Bro Okvi. Jadi hanya simpel ya, simpel saja yang dipakai, nggak mewah-mewah dan biasa saja. Namun motor ini dilihat tetap menarik ya. Dan untuk cc yang tadi juga itu tidak terlalu ekstrim, power up hanya sekedar lebih 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 enak dari standar lah, lebih kenceng dari standarnya. Untuk part-part yang sudah dipakai di motornya Bro Okvi ini nanti akan saya sertakan di deskripsi ya. Jadi kalau kalian suka, ada yang pengen beli atau ada yang mau ikuti atau mau rubah rasio, mau rubah head atau apa, nanti saya sertakan linknya di deskripsi. Jadi teman-teman tinggal klik saja linknya, sudah nampak harga dan jenis barangnya ya, tinggal order aja. Jadi gampang, nanti saya sertakan ya. Mungkin videonya cukup segitu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang kurang enak didengar ataupun ada yang salah dalam keucapan saya, mohon dimaafkan ya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.